Orang dewasa itu pernah mengalami anak-anak, dan anak-anak belum pernah mengalami dewasa. Betul. Jadi, yang harus menyelami anak-anak, yang harus menyelami bukan anak-anak menyelami orang tua. Bukan anak-anak memahami orang tua, tapi orang tua memahami anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi teman-teman semua di acara Karib Talk Podcast. Kali ini kita ditemenin oleh salah satu motivator anak dan remaja di Indonesia, yaitu Kak Thoyib. Assalamualaikum Kak Thoyib. Waalaikumsalam Kak Dali. Gimana Kak Dali? Apa kabar Kak? Alhamdulillahalamin. Long time no see nih Kak. Iya bener, padahal mah deket kita ya. Iya. Insya Allah, subhanallah. Padahal Sibuk Kak deket Dali ya. ya? Iya, menyibukkan diri sih Kak. Alhamdulillah, memang betul Kak. Jadi kita harus menyibukkan diri, katanya salah satu ciri orang-orang yang sukses di masa depan adalah dia yang menyibukkan dirinya dengan kebaikan. Oh gitu ya Kak Iya. ya. Amin, amin. deh. Sampai nggak ada peluang untuk keburukan yang bisa dia lakukan. Oh iya, Mm-mm. amin, amin. Oke, Kak Thoyib, Iya. kemarin lihat di statusnya habis dari Karawang ya. Alhamdulillah dari Karawang, kemarin dari Karawang. Sekarang kesibukannya apa nih Kak Thoyib? Alhamdulillah, terutama momentum Maulid ya, Rabiul Awal ini. Jadi banyak ke sekolah-sekolah, ke TPQ, terutama sekarang ke sekolah-sekolah banyaknya, SD, Oke. SMP, SMA. Berbagi motivasi, mengambil hikmah dari peringatan Maulid, bagaimana peringatan Maulid memantik anak-anak untuk kembali bangun, ayo kita berakhlak mulia. Karena salah satu sekarang penyakit di masyarakat adalah degradasi moral. Oh, baik. Gitu Kak. Gitu ya Kak ya. Iya. Iya, iya. Oke, jadi sekarang kita ngobrol sama Kak Thoyib. Nah, Kak Thoyib ini selain sebagai motivator anak dan remaja ya Kak, juga sebagai penulis buku Mendidik dengan Hati. Betul nggak Kak? Betul Kak. Betul ya? Betul. Karena semua Dengar-dengar bestseller Kak bukunya. Alhamdulillah Kak, jadi 1 tahun setelah saya nulis buku itu, kurang lebih setahun setelah launching, itu saya dikirimi surat melalui email oleh Gramedia bahwa buku saya bestseller. Bestseller ya. Wah. Kok buku ya? Buku maksudnya ya. Gramedia jadi buku. Iya, Mau ngomong Gramedia tapi udah kesebut buku gitu ya. Iya, iya, Jadi sama. buku. Oke. Oh iya Kak, Iya. hari ini kita ditemenin oleh kopi dari Masya Allah. Kita Kopinya. Kita kopinya kafe. Iya, Kita Kopinya Cafe yang ada di Granada Square BSD. Gitu ya. Alhamdulillah. Dan juga oh iya, jangan lupa buat teman-teman untuk follow, subscribe untuk channel YouTube kita di Karib Official dan juga TikTok untuk ikutin terus program-program kita. Kira-kira gitu. TikToknya apa Kak? Karib Official juga. Itu Iya, saja. bener ya? Ya, Oh, bener. dikirain TikTok di dinding gitu Kak. Itu Cica. Cicak ya, jauh ya Kak ya, maaf ya. Gak apa-apa Kak. Iya ya. Oke. Iya. Oh ya Kak, hari ini sebenarnya kita mau ngomongin tentang isu-isu hangat nih. Kalau ngomongin mungkin takutnya dosa Kak kita. Iya ya. Itu boleh Iya ngomongin. iya iya. Iya. Apa dong? Astagfirullah, iya ya. Silakan Kak. Ngobrolin ya? Iya iya. Gimana Kak? Iya. Iya. Jadi yang lagi hangat nih Kak. Kemarin kan ada ya Kakak kan sebagai apa ya? Udah lama lah ya berkecimpung di dunia anak dan remaja gitu. Tentang bullying yang ya udah terjadi di mana-mana gitu Kak. Seperti itu. Boleh tahu nggak Kakak dulu pernah dibully nggak? Nah, ini mungkin betul-betul. Kalau bullying itu kan sekarang ini usia SD, SMP, SMA ya. Berarti kalau SD berarti saya ketika dulu waktu itu sebelum tahun 90 ya, saya SD tuh. SMP saya sanawiyah di awal 90-an dan aliyah berarti 90-an awal juga sih masih ya. 90-an ya. Betul. Nah, Oke. tentang bullying itu kan sebenarnya mungkin dulu sih ada ya, tapi tidak sekuat sekarang ya. Jadi misalnya paling ledekan sebentar udah, yang tidak sampai mencelakai, yang tidak sampai membuat orang jadi trauma gitu ya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya hari ini banyak berita tentang bullying gitu ya, itu kan bisa jadi, mohon maaf ya, ada satu teori nih. Jadi katanya apa yang aku lihat, aku ingat, apa yang aku dengar, aku lupa,
apa yang aku alami, aku pahami. Maksudnya apa? Maksudnya anak-anak kita kan sekarang sudah dikelilingi media informasi yang sangat deras ya. Sosial media. Sosial media terutama ya. Pokoknya platform media sosial tuh banyak banget ya. Banyak banget sekarang. Banyak banget. Nah, sekarang kalau anak-anak tidak diimbangi oleh kemampuan orang tua untuk menjaga anak-anaknya ya, dalam hal ini mungkin apa yang harus dijaga dari anak-anak, dijaga dengan apa gitu ya. Kalau dijaga dengan ucapan, dengan nasihat itu hanya, mohon maaf, kata-kata itu hanya bisa didengar beberapa saat. Jadi kalau nggak masuk, berarti anak-anak seperti lupa dengan nasihat itu. Karena gini, ada nasihat yang masuk dari kanan keluar kiri. Ada lagi nasihat yang dia masuk dari kuping kanan, keluar juga kuping kanan. Maksudnya nggak masuk gitu. Gitu. Nah, itu yang begitu. Iya, benar-benar. Jadi katanya, apa yang aku dengar aku lupa. Jadi kalau sekarang orang tua sibuknya memberikan nasihat misalnya, jangan ke sana ya, kamu hati itu, malah membuat anak-anak jadi, aduh, oh ibu, malah anak-anak tuh malah merasa terkekang gitu ya. gitu, karena banyak dinasihatin. Jadi kayak misalnya nih, air ini nih udah penuh kan, diisi lagi airnya, bahasa kitanya ngaburial. Apa sih ngaburial tuh, bahasa Sunda ngaburial? Apa sih namanya ya? Luber kan. Luber tuh ngaburial ya. Itu luber. Jadi luber maksudnya yang harus paling banyak dilakukan adalah bangun di sepertiga malam. Karena kenapa begitu? Karena ini ceritanya. Boleh. Ini jadi kemana-mana, mohon maaf nih. Ada seorang ibu, 3 anaknya penghafal Quran. Ternyata ibu dan ayah dari anak-anak ini bukan penghafal Quran. Tapi ketika orang-orang bertanya, ibu kenapa bisa sampai begitu, anak-anak ibu kok bisa jadi penghafal Quran semuanya? Ternyata apa katanya? Saya di setiap malam, di sepertiga malam saya tahajud, walaupun hanya 2 rakaat, 1 rakaat witir, itu yang saya lakukan. Gitu. Istiqomah gitu. Istiqomah gitu. Itu seperti itu. Sebagai pengantar. Iya. Dari obrolan. Tapi kalau kakak sendiri dulu pernah nggak sih kayak dibully gitu atau gimana gitu? Mungkin pernah, tapi sekali bercanda. Ini mohon maaf ya, saya ini kan dari kecil, rambut saya kan ini lurus. Jadi ada yang bilang saya landak. Tapi saya nggak marah, gitu. Iya. Pertama saya nggak marah, yang kedua karena kitanya nggak marah, biasa aja, ya udah biasa aja. Itu yang pertama gitu ya. Dan anak-anak pun setelah itu juga mereka pun akhirnya levelnya jadi sampai situ aja, nggak sampai mereka naikin level membuli saya. Karena saat itu bercanda aja. Pertama sama teman gitu teman dia bercanda. Yang kedua saya pun menanggapinya dengan santai aja. Iya, cair aja ya. Karena kan memang rambut saya lurus seperti landak. Jadi nggak apa-apa. Kayak misalnya kita dibilang, hitam lu, nggak usah marah. Kita bilang aja, alhamdulillah ya Allah, saya dibilang hitam, berarti dia nggak buta warna. Saya kan memang hitam, gitu. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Kalau misalnya Kak Dalia, kita bilang, mohon maaf ya ini kasar, tapi ini contoh. Monyet lu, kita nggak usah marah. Ketika dibilang, monyet lu, kita tinggal bilang, bukan. Gitu aja Kak, sederhana sekali. Bukan, nggak usah marah, nggak usah misalnya, monyet lu, apa kambing? Oh jangan, berarti kita sama dengan dia levelnya. Berarti memang kita mengakui bahwa kita ini monyet. Kita kan bukan. Jadi tinggal jawab aja, bukan, udah gitu aja. Jadi gitu. Nah, tapi boleh tahu nggak nih Kak, apa namanya, batasan-batasan gitu ya? Masuk ke kategori bully itu seperti apa sih Kak? Kalau menurut Kak Thoyib nih? Iya. Ini definisi ini pribadi ya. Iya. Betul. Jadi gini ya. Tapi kan ini masalahnya adalah anak-anak SD yang belum punya konsep baik dan buruk ya. Kalau SMP mulai remaja awal itu mungkin berpikir mulai dewasa walaupun mereka masih anak-anak. Karena kan baru meninggalkan usia anak-anak tuh. Nah SMA sih seharusnya. Nah itu yang tadi saya sampaikan sebelum kita podcast ini ya. Jadi kan kalau ada bahasa ilmu padi itu semakin berisi kan berarti semakin merunduk ya. Semakin berilmu semakin tahu, semakin berilmu semakin banyak tahu, semakin banyak tahu apa yang harus dilakukan, semakin banyak tahu apa yang harus dikerjakan, semakin banyak tahu bagaimana caranya hidup bermanfaat ya. Nah, rendah hati gitu kan, semakin rendah hati. Karena ada 3 tingkatan katanya. Ada orang yang baru belajar ilmu, dia merasa hebat, merasa pintar. Ada orang yang belajar ilmu, dia bilang, oh ya Allah, ternyata banyak banget yang belum aku ketahui.
gitu. Ada orang yang tingkatan makin merasa kecil, makin merasa gitu ya. kecil, makin merasa kecil. Yang tingkatan ketiga Oke. itu adalah kemudian dia yang betul-betul rendah hatinya, kemudian dia merasa ingin dekat dengan Allah melalui ilmunya ini. Dia merasa, duh aku mah bukan siapa-siapa. Aku tuh dengan ilmu ini aku pengen aku jadi dekat dengan Allah gitu. Itu udah sampai level yang di atas ya. Kalau kita mah baru sejurus 2 jurus silat udah merasa hebat gitu ya. Oke. Gitu. Nah, kembali lagi apa tadi? Nah, yang itu Kak. Definisi ya. Iya, tadi soal bullying itu. Jadi mungkin gini ya, kalau ada orang yang kita cemooh, kita hina, pertama kita ejek gitu ya. Nah, pertama kenapa kita harus mencemooh atau mengejek, menghina orang gitu ya? Itu karena kita belum mengenal diri kita. Kalau kita sudah mengenal diri kita, pasti kita akan timbul rasa empati, rasa bagaimana, iya ya, kalau aku yang digituin pasti nggak enak banget. Nah, pesan-pesan seperti ini harus disampaikan oleh siapa? Oleh para pendidik, oleh orang-orang dewasa. Karena orang dewasa udah punya konsep tentang kebaikan, tentang konsep hidup ini harus bermanfaat. Nah, anak-anak belum punya konsep itu. Sehingga mereka merasa ketika membuli orang itu merasa nggak apa-apa gitu ya. Padahal kalau mereka paham, ya Allah, iya ya, aku membuli dia. Coba kalau adik aku digituin di sekolahan dan aku nggak tahu, pasti aku sedih banget. Jadi berarti ada yang nggak disentuh di dunia pendidikan. Pertama memang tidak sentuh mungkin tidak tersentuh. Mungkin orang juga lupa melewati hal-hal yang seperti ini, bahwa ini adalah bagian penting dari membentuk karakter anak-anak. Ini memang tugas kita sebagai orang dewasa. Karena kenapa sebagai orang dewasa kenapa tugasnya menjadi tugas orang dewasa? Iya, karena anak-anak sekali lagi dia belum paham. Karena gini ya, perbedaan anak-anak dan orang dewasa. Ini di buku saya, di salah satunya di buku Mendidik dengan Hati, itu saya sitir dan saya sindir gitu ya. Saya template juga gitu. Jadi gini Kak, orang dewasa itu pernah mengalami anak-anak, dan anak-anak belum pernah mengalami dewasa. Betul. Jadi yang harus menyelami anak-anak, yang harus menyelami bukan anak-anak menyelami orang tua, bukan anak-anak memahami orang tua, tapi orang tua memahami anak-anak. Kenapa? Karena begitu anak dan orang tua datang ke kolam renang, Dek ke kolam renang yuk. Ketika sampai kolam renang, bahwa ketika itu yang dikatakan adalah nggak ada gini, Dek, coba Dek kamu turun dulu, dalam nggak bisa begitu. Tapi orang tua yang turun lebih dulu. Oh Dek di sini dalam. Orang tua yang harus menyelami kolam renang itu duluan. Jangan anaknya, Dek coba Dek turun duluan, dalam nggak? Begitu dalam asupansi Dek dalam. Bukan begitu Dek. Bukan begitu Kak. Jadi ya apa? Emang masih 17 tahun kok. Iya Kak, 17 tahun lebih 7 ya. Lebih berapa tuh malah? Lebih 20, lebih 10. Nah jadi intinya adalah yang harus menyampaikan ini mulai dari orang tua, yang harus menyampaikan ini dengan cara-cara yang bisa dipahami oleh anak-anak, oleh remaja. Bahwa begitu bahayanya membuli, begitu bahayanya kalau kita menyakiti hati orang gini ya. Rasulullah SAW itu bahkan beliau khawatir banget orang merasa nggak enak hatinya. Kalau gitu. menyinggung perasaan itu aja baru belum sampai ke fisik ya. Karena bisa jadi membuat hati sakit itu lebih apa namanya, lebih terasa lama daripada lebih sakit. Lebih trauma. Kalau sakit ini kegores 2 minggu mungkin hilang ya goresan itu ya. Tapi kalau hati yang sakit bisa jadi walaupun mungkin memaafkan, tapi mungkin tidak bisa dilupakan. Walaupun tidak semuanya orang bisa langsung melupakan. Benar. Karena lukanya luka dalam gitu. Luka dalam ya. Insya Allah. Kayak lagu ya. Iya, makanya luka dalam itu katanya berbahaya ya katanya. Berbahaya. Iya ya, luka dalam itu ya. Berbahaya. Karena dia memang tidak bisa diobati dengan pendekatan medis. Karena dia harus pendekatan psikis dan mentalis. Apa nih? Aku mentalis. Mang Sulam. Bukan ya. Oke, berarti tadi psikis dan hati berarti. Oh gitu. Mentalis.
hadis lagi. Hadis. Aduh, maksain banget. Al-Quran dan hadis maksudnya. Al-Quran dan Iya, hadis. gimana? Oke lah. Gimana Kak? Berarti tadi kalau upaya untuk apa ya Kak bahasanya? Meminimalisir kasus pembulian. Mungkin itu dari pendidikan dari orang tua, mungkin gitu ya. Betul. Nah, jadi betul salah satunya adalah pendidikan orang tua dan di sekolah. Jadi betul. Nah, ini kan di Tangsel nih ya. Jadi belum lama ini saya bertemu dengan di gedung DPRD itu saya ketemu dengan yang mengurusi mengurusi pendidikan gitu ya. Oke. Salah satu fraksi di sana itu. Beliau dulu mantan kepala sekolah di sebuah sekolah di Serpong Utara ya. Tapi saya tidak mengatakan nama sekolahnya. Kalau nama sekolahnya itu adalah yang dekat WTC, nggak saya sebutin ya. Nah itu sebelah banget ya kayak. Sebelah banget. Ya bersebelahan, tapi jangan sebutin namanya mungkin ya. Nah itu memang kita kalau bicara pendidikan gitu ya. Salah satunya apa upaya-upaya yang konkret yang bisa dilakukan nih oleh pendidik, oleh guru misalnya. Salah satunya adalah hadirkan misalnya 15 menit atau 30 menit sebelum pembelajaran. Yuk, tadarus bareng-bareng. Menyirami hati yang kering. Dan itu mengundang berkah, menjauhkan setan. Nih gini ya. Ini maaf nih. Ini kopi. Kita kopinya kakek. Ini kopi ya. Ini air putih. Air putih, kalau kita kasih teh, berubah warnanya, kita kasih teh, kita kasih gula sedikit, kita kasih teh, kocok-kocok itu rasanya jadi rasa apa? Rasa teh ya. Tadinya air putih ini dikasih kopi, dikasih gula sedikit, diaduk, jadi rasa kopi. Tadinya air putih ini putih netral, dikasih kopi cita rasa kopi. Air putih ini dikasih teh cita rasa teh, susu dikasih susu cita rasa susu, dan seterusnya. Air pun itu bisa dikondisikan dengan cara seperti itu. Menjadi apakah air akhirnya cita rasanya? Tergantung celupannya. Anak-anak juga gitu. Sekolah juga begitu. Anak-anak akan bertumbuh dan berkembang dengan cita rasa apa? Tergantung apa celupannya. Kalau celupannya Al-Quran, maka dia akan hadir, akan bertumbuh kembang dengan cita rasa Al-Quran. Nah, nanti segmen berikutnya kita lebih dalam lagi bicara tentang ini. Oke, Kak ya. Sebelum kita lanjut nih Kak, ini kita boleh dicobain dulu Kak. Kita kopinya? Kita kopinya. Baik. Ini boleh kan ya? From our kitchen to you. Oh. Tapi ini bagus banget. Iya, berarti jangan diminum, Kak. Jangan diminum ya? Atau dipoto dulu baru diminum. Oh gitu ya? Boleh deh. Insyaallah. Insyaallah. Bagus banget. Minum ya, Kak Dali. Ayo Kak, minum Kak. Iya. Sebentar. Jangan ada keras lah suaranya, Kak. Nanti deh Kak, saya minum deh Kak. Saya minum sekarang ya, maaf ya. Iya, silakan. Kita kopinya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gulanya ya? Insyaallah. Oke, Kak Toib. Ya. Boleh sharing nggak selama Kakak memberikan motivasi kepada anak-anak gitu ya? Pernah nggak ngalamin ngelihat langsung bullying gitu di depan mata Kakak? Oh iya. Baik. Boleh dong Kak sharing Kak? Baik. Mungkin pernah dan sepertinya pernah ya. Sepertinya pernah. Tapi pertama melihat itu memang reaksi kita adalah pertama gini. Pertama bisa jadi mereka berlaku atau bersikap seperti itu memang ternyata di rumahnya atau di sekolahnya seperti itu ya. Sehingga ketika berinteraksi di kegiatan kita pun dia bawa mungkin hal yang pernah dia lakukan dibawa ke tempat itu. Nah, saat itu mungkin ada banyak cara pendekatan bagaimana kita memberhentikan itu dan kemudian kita memahamkannya bahwa itu sesuatu yang tidak bagus dan tidak boleh dilakukan gitu Kak. Oke, gimana tuh Kak? Misal ketika saat itu saya melihat itu, anak soleh. Mereka langsung berhenti. Oke, saat itu mungkin kita tidak bisa langsung bilang, ini kan banyak anak-anak lain yang menunggu saya nanti ngomong. Artinya saat itu saya harus membuat suasana yang membuat mereka jadi memperhatikan dalam keadaan yang gembira.
sehingga seperti seolah-olah langsung melupakan kejadian yang tadi. Oke, sorry Kak dipotong. Nah, Nggak boleh dibuat tegang. nggak boleh buat tegang. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, karena pertama, Oke. nanti anak-anak semuanya akan fokus kepada anak yang tadi itu. Oh. Yang kedua, kalau misalnya kita bawa tegang saat itu, akhirnya anak-anak yang terpikir oleh mereka, aduh. Tapi kita bagaimana segera hadirkan suasana yang membuat anak-anak jadi cepat melupakan itu, tetapi tetap anak yang tadi melakukan bullying itu, setelah itu tetap kita ajak ngobrol. Oh gitu. Tidak dinasihatinya saat itu, tetapi kita tetap harus memberikan pesan kepada yang lain. Tiba-tiba misalnya ketika kita bercerita, ceritanya pindah ke cerita tentang Rasul, tentang bahwa Rasulullah itu misalnya orang yang sangat takut banget kalau orang tersakiti oleh beliau gitu. Tapi pelan-pelan masuknya, harus smooth gitu. Oke. Dalam keadaan anak-anak udah yang gembira dulu gitu. Iya. Nah, baru setelah kita kondisi netral lagi, setelah kegiatan itu, saya harus menghampiri dia. 2 orang anak. Bisa satu-satu atau langsung dua-duanya saya konfrontasi, saya ajak ngobrol. Oke. Nah, kita ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Jadi nggak merasa terintimidasi. Terintimidasi. Gitu. Dia harus paham kenapa tidak boleh melakukan itu gitu. Dan kita harus tahu kenapa dia melakukan itu misalnya. Apa yang membuat dia melakukan itu. Gitu. Nah Kak, tapi kan nggak semua nih bisa seperti itu. Baik itu orang tua ataupun guru gitu kan. Nah itu mungkin ada tips-tipsnya nih Kak yang bisa di-share. Oke. Sekarang gini ya, kalau kita saat itu memberhentikannya dengan teriakan atau dengan amarah, dengan omelan gitu ya. Iya. Dia akan berhenti hanya untuk beberapa saat, tetapi kemudian mungkin berhenti dia, tetapi pada saat berhenti hatinya merasa dia diomelin oleh kita, dan pada saat itu dia sedang belajar bahwa oh ternyata kita marah-marah di depan umum itu nggak apa-apa, kata dia. Itu kakak juga ngasih contoh. Oh iya. Nah, walaupun dia nggak ngomong gitu, nanti suatu saat dia akan melakukan seperti itu. Karena kenapa? Dia pernah ngelihat saya begitu. Coba lihat anak-anak di rumah-rumah. Kenapa ada seorang anak yang, kok dia ngomongnya begitu? Oh, ternyata dia belajar sama si ini. Oh, sama tetangganya. Oh, ayahnya juga pernah melakukan itu ternyata di rumah. Misalnya ngomongnya sekasar itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada yang salah sama anak, itu mungkin yang harus dievaluasi duluan orang tuanya mungkin ya kayak. Betul, karena kayak gitu ya. Benar, karena orang dewasa itu adalah anak itu adalah peniru terbaik di dunia. Siapa yang mereka tiru? Orang yang lebih dulu hadir di dunia. Iya. Siapa? Berarti orang-orang di atas dia, orang-orang dewasa di sekitar dia. Betul. Makanya kenapa harus mencari lingkungan yang kondusif untuk perkembangan anak-anak, karena yang bisa mewarnai kita, bisa mewarnai anak-anak bukan hanya orang tua, tapi begitu anak-anak bermain-main di lingkungan rumahnya, dia juga akan merekam orang-orang sekitar dia. Oke, berarti selain nasihat, teladan juga harus dikasih ya kayak. Betul, keteladanan. Maka penting mencari lingkungan yang kondusif. Betul. Benar, ya. Karena gini Kak Dali, kalau kita balap lari nih Kak Dali balap lari, ternyata Kak Dali juara 1, ternyata yang ikut balap lari itu Kak Dali orang dewasanya sendiri, yang lainnya anak PAUD. Jadi kalau Kak Dali juara 1 itu biasa aja, bukan sesuatu yang prestatif. Iya. Tapi kalau Kak Dali balap lari dengan 10 orang, 9 orangnya adalah pelari nasional, lalu Kak Dali ternyata juara 10, itu membanggakan. Karena diantara para pelari nasional. Walaupun kalah ya Kak. Walaupun kalah. Maksudnya lingkungan kita pun bagusnya, idealnya adalah lingkungan orang-orang yang positif, orang-orang yang punya semangat, orang-orang yang penuh kebaikan. Itu keren, insyaallah. Iya. Kalau misalnya ada Darul Arkom dulu ya, misalnya juga di Malaysia tuh, akhirnya ada Darul Arkom kan di Malaysia waktu itu ya. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan, ibadahnya terjaga, uhuahnya terpelihara. Itu keren banget ya. Luar biasa. Komunitas yang begitu tuh. Iya. Kalau pengalaman aku pribadi nih Kak Lip. Iya gimana Kak? Kan aku punya adik yang paling bontot ya. Iya. Kodir. Iya betul, Kodir. Gimana tuh? Kemarin Kak, nih aku boleh curhat sedikit ya? Iya, siap. Apa ya curhat sedikit? Jadi kemarin itu dia sempet diancam sama temennya. Dia kan baru kelas 1 SMP, pindah ke SMP.
ya kita nggak bisa sebutin SMP-nya. Mm-mm. Nah, dia diancam gitu lah di WhatsApp. Tiba-tiba kok jadi pendiam, jadi kayak orang ketakutan. Begitu dicek di WhatsApp-nya ternyata dia lagi diancam, Kak. Gitu. Nah, yang saya bingung ini, hal ini nggak cuma terjadi di satu sekolah ya, di seluruh sekolah terjadi seperti itu. Menurut Kak ini kenapa ya? Iya gini ya, kalau bicara tentang ini kan banyak variabel ya. Jadi banyak asbab, banyak penyebab yang saling berkaitan sehingga terakumulasi dan sampai membuat anak-anak jadi bermental seperti sekarang misalnya ya. Misalnya seperti itu. Coba sekarang kalau kita renungi, kita perhatikan gitu ya, misalnya bullying ini trennya kapan? Trennya di antara kapan coba? Ternyata kan belakangan ini. Belakangan. Iya, maksudnya gini. Belakangan ini tuh maksudnya kan sepertinya berita-berita bullying ini beberapa tahun ke belakang aja kan. Ketika Dali mungkin waktu remaja juga tidak sekuat ini kan. Sebenarnya peristiwa bullying. Mungkin ada sih Kak ya. Ada, tapi karena mungkin dulu mah sosmed belum terlalu gencar seperti sekarang, jadi nggak terungkap banyak mungkin seperti itu. Bisa, tetapi memang levelnya juga tidak se high sekarang. Iya sekarang ya. Iya. Kalau kayak sekarang ngeri-ngeri banget Kak. Ada iya, ada yang sampai maaf dipukulin, tulang rusuknya patah gitu. Ada yang sampai lompat dari gara-gara dibully, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah gitu Kak. Iya, jadi bener kata Katip tadi, apa namanya, ngeri lah kalau lebih ngeri sekarang. Iya, karena mungkin gini ya, mungkin ini se pemandangan kita ya, apa namanya, mungkin sepengetahuan kita, tapi ada mungkin orang-orang yang lebih paham secara teoritis gitu ya, secara teoritis. Tapi kan saya banyak bicara empiris gitu ya. Buku saya pun itu saya tulis banyaknya kajian empiris. Sehingga ketika saya dikasih kata pengantar pun itu saya minta ke Kak Seto Mulyadi ya, agar bisa mengimbangi tulisan empiris saya. Jadi secara teoritis itu seperti apa sebenarnya gitu. Jadi kalau saya mungkin lebih bicara kepada empiris ya. Jadi mungkin gini Kak Dali ya. Apa yang menjadi penyebab sehingga ini jadi tumbuh seperti jamur di musim hujan ya, musim hujan. Ini waktunya masih ada nggak? Masih ada. Mantap. Oke. Nah, itu salah satunya adalah begitu derasnya media informasi, media sosial, media yang anak-anak tanpa diajarkan dia akan mengikuti. Kan yang paling kuat untuk membuat image, yang paling kuat untuk membuat anak-anak jadi mudah meniru adalah apa yang dilihat. Mohon maaf misalnya ya. Kalau misalnya kita sering main games, misalnya apa Mobile Legends, apa FF atau apa gitu ya. GTA gitu ya. Iya benar. Kalau misalnya ada di sana ada tindak kekerasan misalnya ya, sepintas lalu kan mereka seperti sedang main game saja biasa, walaupun ada kekerasan dan sebagainya gitu ya. Tapi kan memori alam bawah sadar mereka sedang merekam gitu ya, tindakan-tindakan seperti itu. Atau misalnya melalui film gitu kan, melalui film misalnya. Kita kan judulnya nih nonton film nih, baik di rumah atau di bioskop gitu ya. Tapi ketika anak belum punya konsep tentang baik dan buruk, apa yang dia lihat akhirnya dia merasa nggak apa-apa nih, nanti aku praktekin, diikutin ya. Misalnya ini karena itu tadi konsep baik dan buruk itu belum dimiliki oleh anak-anak 7 tahun pertama, bahkan 7 tahun kedua. 7 tahun pertama misalnya anak-anak PAUD, anak 7 tahun kedua kan anak SD menjelang SMP ya. Nah itu konsep-konsep itu belum mereka miliki, sehingga mereka merasa apa yang mereka lihat, aku mau ngikutin kayak gini ah. Maka bahkan dulu ketika kita masih kecil, kita kan seringkali punya cita-cita yang berganti-ganti, tergantung dari apa yang kita lihat. Lihat pemain bola, aku mau jadi pemain bola gitu ya. Lihat lagi pilot, aku mau jadi pilot misalnya. Jadi kita tuh belum settle, masih bisa labil, makanya kan disebutnya ABG labil. Nah, ABG labil itu berarti ada angin barat ikut ke barat, ada angin timur ikut ke timur, ada angin ribut ikut ribut. Nah itu ABG labil berarti. Nah kalau Kak Dali misalnya 3 tahun
3 tahun 7 tahun ketiga kan ada 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga kalau kata Imam Ali. 7 tahun ketiga itu kalau 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua udah berhasil dikondisikan, lalu 7 tahun ketiga anak diperlakukan sebagai teman, itu udah juga berhasil. 7 tahun keempat berarti udah dewasa, udah masa ketika umurnya Dali sama teman-teman karib misalnya, itu udah pada umur yang dia ingin hidup bermanfaat, udah mulai merenung, oh iya ya, hidup saya untuk apa? Iya, benar begitu. Gitu. Tapi kan melewati masa-masa 7 tahun pertama, kedua, dan ketiganya itu harus berhasil. Jadi kalau 7 tahun pertama belum berhasil, 7 tahun kedua dan 7 tahun ketiga anak-anak belum terkondisikan dengan baik secara mental, akhirnya kan banyak yang seusia Dali sekarang ada di pinggir-pinggir jalan, disorientasi. Ya, Mau ngapain aku juga nggak tahu nih. Bahkan, aku kok hidup aku begini-gini aja ya. Aku ingin berubah, tapi dia nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan sesuatu yang harusnya membuat dia jadi berubah. oke. Gitu. Ku mulai dari diri sendiri, ku mulai dari yang paling kecil. Takkan pernah aku menunda-nunda, kan ku mulai saat ini juga. Beginilah harusnya diri kita bila ingin Indonesia berubah. Jangan pernah saling salah menyalah, lebih baik salahkan diri segera. Kalau ada bullying, oh iya, salah kami sebagai orang tua, belum berhasil mendidik anak-anak. Lalu guru bilang, oh enggak, ini pun salah kami. Kami mungkin jarang sekali mengingatkan mereka kepada Tuhannya, kepada Allah. Mungkin kami belum jadi panutan di sekolah. Lalu kata muridnya, oh enggak, kami juga salah. Wow, semuanya saling nyalahin. Akhirnya semuanya bertekad untuk lebih baik lagi.